Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-59, Rencana Licik Jeans. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Hanin membuka matanya lebih dulu. Ia merasakan tangan kekar itu melingkar di perutnya. Hanin bergerak dan menoleh ke belakang. Ia melihat Kenan tertidur pulas. Perlahan bibir Hanin pun tersenyum. Ia tak pernah menyangka akan menjadi istri pria ini. Pria paling menyebalkan yang selalu melecehkannya setiap kali bertemu. Namun, kini perlakuan pria di hadapannya ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya dulu. Hanin mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah itu dan mengusap rambut ikalnya. Hanin terkejut karena saat menyentuh kening Kenan tangannya merasa panas. "Ken, kamu demam?" tanya Hanin lirih sembari terus memegang wajah Kenan dan menangkupnya. Namun mata Kenan tetap tertutup. Maaf Kenan tidak bisa menjaga Kiara. Kumam Kenan lirih di sela tidurnya. Matanya masih tertutup rapat, tapi bibirnya terus bicara. "Hei, kamu demam sayang." Hanin merangkul kepala Kenan dan memeluknya. Hanin dapat merasakan betapa Kenan adalah pria yang baik. Ia begitu bertanggung jawab terhadap sang adik. Lalu Hanin kembali melepaskan pelukan itu. Ia bergegas turun dari tempat tidur dan melangkah ke dapur untuk mengambil air hangat yang tidak terlalu panas. Kemudian ia kembali ke kamar dan mengambil handuk kecil untuk mengompres dahi Kenan. Mami harus terima Hanin. Aku mencintainya. Kenan kembali bergumam. Seketika Hanin terharu mendengar gumaman itu. Ia meletakkan baskom stainless yang berisi air hangat dengan handuk yang telah direndam di dalamnya ke meja kecil yang berada di samping Kenan. Aku sangat mencintainya, Mami. Gumam Kenan lagi dengan mata yang masih terpejam. "Hei, aku juga mencintaimu," ucap lembut Hanin sembari menempelkan pipinya pada pipi Kenan yang panas. Lalu ia membuka pakaian Kenan hingga menyisakan boksernya saja. Dengan telaten ia mengompres bagian-bagian lipatan tubuh Kenan. Sesekali ia pun memeluk tubuh kekar itu. Pria arogan ini seketika menjadi rapuh. Rasa kecewa, kesal, sedih dan khawatir kini menjadi satu. Hal itu yang membuat Kenan menjadi sedikit rapuh. Ia kecewa dengan sang adik dan orang yang selama ini ia percaya. Kenan tak menyangka adiknya yang manja dan lembut mampu berbuat licik seperti itu. Ia pun tak menyangka sahabat yang ia percaya juga mampu menusuknya. Kemudian rasa khawatir muncul, karena hingga saat ini sang ibu masih berharap dirinya bersama anak dari sahabatnya itu. Kenan khawatir sang ibu memintanya untuk meninggalkan Hanin, karena ia tidak akan bisa memilih jika Rasti meminta memilih sang ibu atau sang istri. Hampir setengah jam Hanin berusaha untuk menurunkan demam itu sedikit. Setelah dirasa lebih baik, ia pun meninggalkan Kenan dan beralih lagi ke dapur. Ia membuat krim sup jagung dan teh manis hangat untuk Kenan. Hanin dengan gesit berlarian antara dapur dan kamar untuk mengganti kompresan di dahi Kenan. Perlahan kedua mata Kenan terbuka, namun ia tak melihat ada Hanin di sana. Perlahan ia bangkit dan menurunkan kakinya dari tempat. Kompresan di dahi itu pun terjatuh. Kenan memegang leher dan dahinya sendiri. "Aku demam," gumamnya. Lalu ia memungut handuk kompresan yang tadi terjatuh ke lantai. Hanin pun masuk ke kamar dengan membawa nampan. "Jangan bangun kalau masih pusing." "Tidak apa, ini hanya demam biasa," ucap Kenan. Hanin menaruh nampan itu di nakas dan menghampiri Kenan yang sudah terduduk di tepi tempat tidur. Hanin memeluk kepala Kenan. "Istirahatlah, kamu bekerja terlalu keras." Kenan memeluk perut Hanin dan menyandarkan kepalanya pada tubuh itu. "Aku pasti jauh lebih stres dari ini jika tidak ada kamu." Terkadang semua hal belum tentu akan berjalan sesuai keinginan kita, Ken. Jangan salahkan dirimu. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Kenan mengangkat kepalanya dan menatap sang istri. Ia mengangguk. "Iya, kamu benar." Kenan kembali berlindung pada perut Hanin. "Namun aku terbiasa melakukan sesuatu dengan sempurna, hingga tidak ada celah untuk gagal."
Tapi ternyata aku masih bisa gagal. Dasar Mr. Perfect. Kalau begitu makan dulu dan minum obat. Kamu harus segera sehat, agar bisa memarahi bawahanmu lagi. Ladak Hanin pada suaminya. Kenan pun tertawa. Dan aku juga bisa memarahimu lagi. Aku kangen melihat wajahmu yang kesal. Kemudian Hanin menoleh ke arah Kenan dan mengerucutkan bibirnya. Ia melonggarkan pelukan itu dan kembali menghampiri nampan untuk mengambil makanan. Kenan kembali tertawa, karena ia akhirnya melihat wajah kesal yang menggemaskan itu. Jangan nyebelin deh, orang sakit dilarang bikin kesel. Hanin menarik kursi riasnya dan duduk di hadapan Kenan. Ayo makan. Kenan masih menyunggingkan senyum. Orang sakit dilarang bikin kesel, tapi nggak dilarang buat mesum kan? Tangan Kenan terangkat untuk meremas satu gunung kembar Hanin. Is, kamu? Sontak Hanin membulatkan matanya pada Kenan. Kenan pun tertawa geli. Kan jelek, umpat Hanin, namun Kenan masih saja tertawa. Aku udah nggak pusing sayang, ucap Kenan. Hingga sesore ini Hanin masih melarang Kenan untuk beranjak dari tempat tidur itu. Padahal Kenan sudah sangat ingin ke ruang kerja dan mengerjakan pekerjaannya. Ia tidak betah jika harus berdiam diri dan hanya menonton televisi. Istirahat, Ken. Hanya hari ini saja. Kamu benar-benar istirahat total tanpa melakukan pekerjaan. Pasti besok udah seger dan bisa beraktivitas maksimal lagi. Aku nggak betah, sayang. Kan ada aku, Ken. Kamu nggak betah berdua di sini sama aku? Tanya Hanin dengan menyipitkan matanya ke arah Kenan. Kenan beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Hanin yang duduk di sofa. Lalu ia memeluk tubuh Hanin. Baper banget sih. Istri siapa sih? Kenan mencubit ujung hidung Hanin. Sebelumnya, aku paling nggak pernah ada di apartemen seharian. Paling lama berada di apartemen itu hanya 5 atau 6 jam. Itu pun hanya untuk tidur malam. Hidupmu monoton sekali, ujar Hanin menyandarkan kepalanya di dada Kenan yang sedang memeluknya dari belakang. Iya, sangat monoton. Hidupku hanya untuk kerja, menjalankan bisnis papi dan menjaga mami juga Kiara. Memenuhi janjiku pada almarhum papi. Tapi sekarang tidak lagi. Kenan mengecup leher dan bahu Hanin. Hanin sedikit menoleh ke belakang. Kenapa? Tanya Hanin, karena Kenan menjeda perkataannya. Karena ada kamu di sisiku. Hanin tersenyum malu. Hai, skumbal. Beneran. Kenan mempererat pelukan itu. Ia pun gemas dengan wajah Hanin yang merona. Ia gemas ingin menggigit dan menerkamnya. Au, Ken, jangan digigit. Hanin memegang lehernya. Abis gemes? Jawab Kenan dengan wajah tak bersalah. Sudah selesai belum? Tanya Kenan ambigu. Namun Hanin tahu maksud suaminya yang mesum itu. Belum, baru 2 hari. Masih lama. Hanin kembali menoleh ke belakang. Lagian kamu lagi sakit, emang bisa gituan? Hanin menyatukan kedua telunjuknya. Kenan pun tertawa. Ya bisa lah. Mau sakit atau enggak, kalau soal itu tetap berjalan. Dasar. Hanin memukul pelan dada Kenan dan Kenan pun tertawa sembari memeluk kembali tubuh sang istri. Di kediaman Aditama, Rasti masih mendiami Kiara. Berkali-kali Kiara meminta maaf pada sang ibu, namun Rasti mengabaikan permohonan maaf itu. Minta maaf pada suamimu, dia yang paling tersakiti. Mami tidak menyangka memiliki putri selicik kamu hanya untuk obsesi. Mam, panggil Kiara lirih. Pulang ke rumahmu dan minta maaf pada Gun, ucap Rasti. Kiara menggeleng. Itu tidak mungkin, Mam. Kiara sudah sadar sekarang, dan Kiara ingin memulai kembali hidup Kiara sendiri. Terlambat. Sekarang ada anak di perutmu. Jika kalian bercerai, anak ini bagaimana? Bagaimana statusnya? Tanya Rasti heran pada pola pikir sang putri. Kiara akan mengurusnya sendiri. Kiara bisa mengurus anak ini tanpa Mas Gun. Mami nggak percaya. Mami dan kakakmu terlalu memanjakanmu. Apa kamu bisa mengurus anak itu sendiri? Bahkan mengurus diri sendiri saja kamu nggak bisa. Mami. Kiara menangis. Sungguh, perkataan sang ibu sangat meremehkannya. Kiara pun berlari ke kamarnya dan seketika Rasti terduduk di sofa. Sejujurnya ia pun tak ingin berkata kasar pada Kiara. Namun sang putri sungguh telah membuatnya kecewa.
Sejak siang tadi, Vanessa sudah pamit pulang. Wanita itu berjanji pada Rusty untuk menengoknya lagi besok. Vanessa datang ke kantor sang ayah dan menceritakan bahwa Kenan selama ini bersama istrinya di Bandung. Vanessa juga menceritakan skandal Kiara. James pun terkejut. Selama ini yang ia tahu Kiara adalah gadis manja yang tidak akan pernah bisa macam-macam. Kemudian James mengangkat teleponnya untuk mencari tahu tentang pernikahan Kenan. Ia kembali mengecek semua data di kantor urusan agama. Dan ternyata Kenan telah mendaftarkan pernikahannya. Ini. James memberikan kertas yang berisi semua tentang istri Kenan pada putrinya. Vanessa mengambil kertas itu. Namanya Hanin Akila. Kenan menikahinya di Putrajaya, Malaysia. Tepatnya di rumah kakak ipar wanita itu. Kakaknya menikah dengan orang asli Malaysia. Dia juga sempat bekerja di perusahaan ekspor Kenan di Bandung. Dan hari ini surat nikah mereka keluar. Karena kemarin Kenan menyuruh orang untuk mengurus dokumen dari Malaysia ke sini. Jelas James pada putrinya. Seketika Vanessa meluruhkan air mata. Ia sedih melihat foto-foto Kenan bersama Hanin saat di Kuala Lumpur. Ia pun melihat foto pernikahan itu. Foto-foto pernikahan yang diambil Nida dan disimpan di sosial medianya. Walau Nida tidak men-tag Hanin. Kamu tega, Ken. Vanessa terus menangis dan menyobek kertas itu. Ia benci melihat senyum Kenan terhadap Hanin. Senyum cinta yang tidak pernah Kenan berikan padanya. Sudahlah, Hani. Kau tidak perlu berharap lagi pada anak itu. Dia tidak memilihmu. Ucap James. Tidak, Dad. Kenan milikku. Kami selalu bersama sejak kecil. Dan pernikahan kami pun sudah di depan mata. Namun wanita penggoda itu merusak semuanya. Aku tidak rela, Dad. Vanessa semakin terisak. James berdiri dan menghampiri putrinya. Ia pun memeluk erat sang putri. Dedi harus gimana, sayang? Dedi kenal Kenan. Dia tidak bisa ditentang. Paling tidak, aku ingin bertemu wanita itu. Aku ingin sekali memakinya, menjambaknya dan menamparnya, Dad. Itu tidak elegan, sayang. Biarkan Rusty yang melakukan itu. Jawab James licik. Jika Dedi sudah menemukan tempat tinggal mereka, ajak Rusty untuk menemui mereka. Dedi yakin, hingga saat ini Rusty belum merestui Kenan, dan masih menginginkan kamu menjadi menantunya. Vanessa mengangguk. Iya, Dad. Kemarin Mami Rusty juga tidak mau bertemu Kenan. James tersenyum. Kalau begitu, biar Rusty yang menyingkirkan wanita penggoda itu. Kita akan tekan Rusty dengan skandal Kiara. Vanessa mengangguk sambil memeluk erat sang Dedi. Cepat cari tahu di mana mereka tinggal, Dad. Orang suruhan Dedi masih berada di apartemen Egg untuk mengintai Kenan. Karena dia pernah melihat Kenan di apartemen itu. Tapi dia kehilangan jejak. Hingga saat ini papi belum tahu Kenan berada di lantai berapa. Dedi akan segera memberitahumu jika orang suruhan Dedi menemukan jejak mereka. Terima kasih, Dad. Aku menyayangimu. Vanessa merengek di pelukan sang ayah. James mengelus rambut putrinya. Ia tak tega pada putrinya. Lagi pula ia pun terlalu kesal dengan tindakan Kenan yang tidak menghargainya pada waktu itu. Walau sebenarnya, kejujuran dan ketegasan Kenan itu benar. Namun bagi James, tetap saja hal itu adalah sebuah kekurang ajaran. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.